Santapan Harian Senin 13 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu pula jiwa kami rindu Engkau. Kami rindu menyembahmu, kami rindu firman-Mu. Perkenankanlah kami ya Kristus untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yudas 1 ayat 8-13. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, di dalam gereja asuhan Yudas ada para pemimpi. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki pesan dari Allah. Merekalah pemimpin gereja yang mengajar jemaat. Sayangnya, para pemimpi ini bukanlah berasal dari Allah. Alih-alih menghargai anugerah Allah, orang-orang ini mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Seperti Kain, mereka tidak tunduk kepada ketetapan Allah. Seperti Bileam, mereka melawan kekuasaan Allah. Seperti Korah, mereka mengajak orang lain untuk menghujat orang-orang pilihan Allah. Ini adalah masalah kemunafikan dan kerakusan. Mereka bertindak seolah-olah menghormati Allah, padahal menghormati diri sendiri. Mereka berlaku seolah-olah sedang mengajar hukum Allah, padahal sudah mengubahnya demi kepuasan diri sendiri. Apa yang para pemimpin ini tidak sadari ialah
mereka menabur kesia-siaan dan menggali kuburan mereka sendiri. Seperti Kain, Bileam, dan Korah, mereka akan dihukum. Kemunafikan dan kerakusan mereka akan dihentikan Allah. Kebinasaan akan menjadi upah mereka. Sebagai jemaat, kita harus waspada dengan kehadiran para pemimpin lalim ini. Kita tidak boleh terbuai dengan klaim mereka bahwa mereka berasal dari Allah, menyuarakan pesannya dan bertindak sesuai pimpinannya. Kita harus memperhatikan pesan yang mereka sampaikan dan bagaimana mereka hidup. Dari itulah kita tahu apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Wahai pemimpin jemaat, ingatlah bagaimana Kain, Bileam, dan Korah dihukum Allah karena tindakan mereka. Karena itu, awasilah ajaran dan hidupmu. Bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari firman Allah. Janganlah memalsukan firman Allah demi popularitas dan kebanggaan diri. Semua itu adalah kesia-siaan. Janganlah berpura-pura, melainkan hiduplah secara autentik. Kepura-puraan adalah kepalsuan yang sia-sia, yang hanya akan menuntun jemaat menuju kehancuran. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarilah kami menjadi pemimpin yang mampu memimpin dengan bijak dan penuh ketulusan serta kerendahan hati. Sama seperti Engkau yang memberikan teladan bagi kami untuk menjadi gembala yang baik. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.